sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Selanjutnya saya akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2026. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada tahun 2000 pada triwulan 2 tahun 2026 atas dasar harga berlaku sebesar 6.552,1 triliun rupiah atas harga konstan 3.576,2 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 2 2026. Secara Q2Q pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 3,73%. Pertumbuhan ekonomi secara Q2Q ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya. Secara year on year, ekonomi triwulan 2 2026 tumbuh 5,29% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun yang sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 2 2025 yang tumbuh sebesar 5,12% year on year. Selanjutnya saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 dibandingkan dengan triwulan 2 2025 atau secara year on year. Pada bagian ini saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 dibandingkan dengan triwulan 2 2025. Pertama, dari sisi lapangan usaha pada triwulan 2 2026 secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Total kelima lapangan usaha tersebut mencakup sekitar 63,73% dari total PDB Indonesia. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi yaitu yang pertama pengadaan listrik dan gas masih tumbuh sebesar 10,81%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan listrik untuk semua segmen konsumen, utamanya segmen rumah tangga, bisnis, dan industri. Yang kedua, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,60% didorong oleh peningkatan okupansi hotel dan peningkatan kinerja jasa boga sejalan dengan semakin luasnya jangkauan penerima manfaat dari program makan bergizi gratis atau MBG. Informasi dan komunikasi tumbuh 6,97% ditopang oleh semakin luasnya pemanfaatan jasa telekomunikasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan dan perdagangan dan lainnya. Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan terkontraksi sebesar 1,64% disebabkan oleh pertama pertambangan biji logam terkontraksi sebesar 9,42% akibat penurunan produksi beberapa komoditas tambang seperti biji boksit, biji timah, biji nikel. Selain itu juga
belum pulihnya operasi tambang bawah tanah di Grosberg Block Cave di Provinsi Papua Tengah pasca insiden longsor atau aliran lumpur pada September tahun 2025. Pertambangan batu bara dan lignit juga terkontraksi sebesar 1,41% disebabkan oleh penataan kuota produksi melalui rencana kerja dan anggaran biaya RKAB tahun 2026 sebagai upaya menjaga keseimbangan pasokan dan mendorong perbaikan price batu bara di pasar internasional. Pertambangan minyak gas dan panas bumi terkontraksi sebesar 2,15% disebabkan penurunan tingkat alamiah produktivitas sumur migas serta minimnya penemuan cadangan migas baru. Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, pada triwulan 2 2026, lapangan usaha industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 0,90%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,83%, konstruksi dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,62%, serta Infokom dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,48%. Selanjutnya saya akan menyampaikan penjelasan lebih detail terkait perkembangan pertumbuhan beberapa lapangan usaha. Yang pertama, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,51% ditopang oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri seperti ikan olahan, daging ayam, susu, dan produk dari susu. Yang kedua, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 8,04% seiring dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk komponen barang elektronik, baterai, dan peralatan listrik. Yang ketiga, industri kimia farmasi dan obat tradisional tumbuh 4,99% didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri untuk bahan kimia. Sementara itu, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,39% year on year, didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan dan penjualan kendaraan, antara lain peningkatan distribusi barang karena meningkatnya suplai produk domestik pertanian dan industri pengolahan serta produk impor. Yang kedua, peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor terutama mobil niaga. Konstruksi tumbuh menguat 6,68% sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi dan investasi. Hal ini didorong oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah untuk gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Peningkatan penyaluran kredit konstruksi oleh perbankan terhadap para pengembang yang melakukan ekspansi kawasan industri dan perumahan, serta peningkatan realisasi konstruksi pembangunan infrastruktur koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDK-MP. Kemudian informasi dan komunikasi tumbuh 6,97% didorong oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi digital. Peningkatan pendapatan usaha pada beberapa perusahaan telekomunikasi seiring dengan peningkatan trafik data, kemudian juga peningkatan volume transaksi perdagangan digital atau e-commerce dan pembayaran digital terutama pada transaksi mobile dan internet, serta peningkatan kapasitas dari beberapa data center yang ada.
Berikutnya Bapak Ibu semua, kami sampaikan dari sisi pengeluaran. Pada triwulan 2 2026 ini secara year on year seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,32% dan tumbuh 5,06%. Disusul kemudian PMTB dengan kontribusi 29,36% dan tumbuh 6,87%. Kontribusi total kedua komponen ini sebesar 82,68%. Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi yaitu konsumsi pemerintah, didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada triwulan ini. Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, pada triwulan 2 2026 ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan sebesar 2,06%. Dan konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,07%. Sementara itu net ekspor memberikan sumber pertumbuhan sebesar minus 0,78%.